Halo sahabat Merah Putih, bertemu kembali dalam channel kami. Like and share, dan jika ingin berlangganan, subscribe dan nyalakan loncengnya. Kita berlanjut ke soal nomor 6. Berikut beberapa pernyataan bagi wirausahawan sebelum melakukan produksi. Nah, pertanyaan yang dimaksud dalam soal nomor 6 ini adalah berdasarkan pernyataan tersebut ya, yang merupakan masalah pokok ekonomi modern. Nah, ditunjukkan oleh angka berapa saja. 1. Untuk siapa barang diproduksi? 2. Jenis barang apa yang akan diproduksi? 3. Di mana produksi akan dilakukan? 4. Bagaimana teknik produksi yang akan digunakan? Ataukah yang kelima, kapan proses produksi akan selesai? Nah, dari pernyataan di atas, manakah yang termasuk masalah pokok ekonomi modern? Iya, benar sekali. Jawaban yang tepat adalah nomor 1. Untuk siapa barang itu diproduksi? Selanjutnya adalah jenis barang apa yang akan diproduksi. Nah, dan terakhir bagaimana teknik produksi yang akan digunakan. Nah, jadi di dalam masalah pokok ekonomi modern ini diperinci dengan pernyataan sebagai berikut. Yang pertama berhubungan dengan what. What itu adalah berkaitan dengan jenis dan jumlah barang yang akan diproduksi suatu perusahaan. Yang kedua berhubungan dengan how. How itu berkaitan dengan teknik produksi yang akan diterapkan untuk melaksanakan kegiatan produksi. Dan yang ketiga adalah forum. Forum itu berkaitan dengan penentuan segmentasi pasar atas barang yang akan diproduksi. Jadi jawaban yang tepat nomor 6 ini adalah yang B ya. Oke, kita beralih ke soal nomor 7. Oke, perhatikan faktor-faktor berikut. Nah, yang ditanyakan adalah di sini faktor-faktor yang mengaruhi tingkat konsumsi masyarakat ditunjukkan oleh pasangan nomor berapa saja. Jadi, kita ditanya tentang faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat. Nah, kita lihat dulu dari pernyataan faktor A1 tingkat pendapatan, A2 nilai harga saham, A3 biaya pengiriman barang. Terus B1 pengeluaran rumah tangga, B2 kebijakan pemerintah, dan B3 selera konsumen. Yang ketiga C1 pengaruh orang lain, terus C2 harga barang substitusi, dan C3 tabungan dan deposito. Ya, yang mempengaruhi tentang tingkat konsumsi masyarakat adalah nomor berapa saja? Iya, benar sekali. Ya, jadi yang mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat ya. Nah, adalah nomor A1 ya. A1 tingkat pendapatan ya. Terus B3 ya, selera konsumen, dan C2 harga barang substitusi atau barang pengganti. Nah, jadi jawabannya A1, B3, dan C2 ya. Yang manakah itu? A1, B2, dan C3 itu adalah jawaban yang B ya. Mudah bukan dalam memahami soal nomor 7 ini? Kita beralih ke soal berikutnya. Nomor 8. Harga semen di Pulau Papua lebih mahal daripada di Pulau Jawa. Perbedaan harga semen disebabkan oleh apakah A. biaya produksi yang mahal, apakah B. biaya pengangkutan yang tinggi, apakah C. penetapan harga oleh pemerintah, apakah yang D. impor bahan baku dari negara lain, apakah yang E. monopoli oleh pedagang setempat. Oke, jawaban untuk nomor 8 ini adalah
Iya, benar sekali. Nah, ketika harga semen ya di Papua ini lebih mahal daripada di Pulau Jawa ini, memang dipengaruhi oleh yang B, ya, biaya pengangkutan yang tinggi. Nah, pada dasarnya ya, dengan adanya proses distribusi, perbedaan tempat produsen dengan tempat konsumen ini dapat teratasi. Nah, barang hasil daripada produksi ini ya dapat dinikmati ya seluruh masyarakat dimanapun mereka berada dengan pengangkutan barang dari satu tempat ke tempat lain. Nah, untuk melakukan kegiatan tersebut tentu membutuhkan biaya yang besar. Sebagian besar kegiatan produksi di Indonesia berpusat di Pulau Jawa. Nah, ketika barang tersebut didistribusikan ke Pulau Papua membutuhkan waktu dan biaya pengangkutan yang mahal karena jarak tempuhnya yang jauh. Itu sebabnya kenapa semen di Pulau Papua lebih mahal daripada di Pulau Jawa. Oke, kita beralih ke soal nomor 9. Nah, penentuan saluran distribusi digunakan untuk menyalurkan barang hasil produksi kepada konsumen akhir. Nah, menentukan saluran distribusi merupakan pemecahan masalah ekonomi yang dipecahkan dengan pernyataan apakah yang A, what, apakah B, how, apakah C, for whom, apakah D, when, apakah E, where. Untuk memecahkan masalah perekonomian yang berhubungan dengan distribusi. Ya, jawaban yang tepat adalah iya, yaitu berkenaan dengan for whom, untuk siapa, ya, untuk konsumen yang mana gitu kan. Nah, pernyataan for whom untuk menentukan segmen pasar. Nah, selain segmen pasar, produsen menentukan saluran distribusi yang digunakan dalam penyaluran barang tersebut. Nah, penentuan saluran distribusi harus mempertimbangkan jenis dan sifat daripada barang tersebut gitu ya. Oke, kita berlanjut ke soal nomor 10, nomor terakhir. Nah, seorang pengusaha sepatu kulit telah menemukan inovasi baru mengenai cara memproduksi. Produsen tersebut berhasil memproduksi sepatu kulit dalam waktu lebih singkat dan efisien. Nah, tentunya udah paham ya mengenai kata efisien. Efisien itu ya murah biaya, murah waktu, dan murah tenaga gitu ya. Nah, produsen tersebut telah mengatasi permasalahan ekonomi modern berkaitan dengan apa? Apakah A, penentuan jenis barang yang akan diproduksi? Apakah B, pemilihan bahan baku utama produksi? Apakah C, penetapan target sasaran produksi? Apakah D, penentuan jumlah produksi barang? Apakah yang E, pemilihan teknik produksi barang? Iya, benar sekali. Untuk menjawab nomor 10 ini adalah yang E, ya, pemilihan teknik produksi barang. Nah, jadi ilustrasi pada soal nomor 10 itu berkaitan dengan masalah ekonomi modern, ya, yang diperinci dengan pernyataan how. Ya, how itu apa? Iya, bagaimana, ya. Nah, permasalahan ini berkaitan dengan penggunaan teknik produksi yang tepat untuk digunakan dalam proses produksi agar mampu memproduksi barang secara efisien, ya. Oke, mudah bukan dalam menjawab permasalahan masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Nah, dalam subpokok adalah masalah ekonomi yang sudah saya sampaikan. Masalah ekonomi ini ada dua, ada masalah ekonomi klasik, ada masalah ekonomi modern. Masalah ekonomi klasik sudah disampaikan ya, terkait dengan produksi, distribusi, dan konsumsi. Sedangkan masalah ekonomi modern, nah itu berkaitan dengan what, apa, barang apa yang akan diproduksi, how, bagaimana cara memproduksinya, dan iya, for whom, untuk siapa, ya, untuk siapa barang itu diproduksi. Oke, itu saja pembahasan uji kompetensi yang pertama di bab kedua ini. Kita akan lanjutkan di uji kompetensi kedua di kesempatan yang akan datang. Sampai berjumpa lagi.